Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Andri Hirman, nomor induk mahasiswa 23240100197. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 program studi pendidikan agama Islam LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Rabu 31 Januari 2024, saya melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran pada kelas 5 SD Negeri 04 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan materi pokok iman kepada hari akhir. Berikut pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Arga. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan membaca salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Setelah kita membaca ayat salah satu surat di dalam Al-Quran, kita harapkan mudah-mudahan proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang Ananda peroleh berkah hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, bagaimana keadaannya hari ini nak? Sehat? Alhamdulillah. Kita cek kelasnya, Bapak lihat sangat bersih. Terima kasih untuk petugas piket hari ini sudah bekerja dengan baik. Kelasnya bersih dan rapi. Ini kelas yang bersih seperti ini, pertahankan nanti sampai pulang sekolah. Bisa? Jangan sampai nanti ada sampah berserakan. Kemudian kerapiannya juga Bapak ingin lihat dulu. Bapak minta semuanya berdiri. Kita lihat dulu kerapiannya. Bajunya sudah masuk. Ini masukkan bajunya. Bagus. Perempuan, bisa jilbabnya bisa diturunkan? Ya. Baru cantik sepertinya. Aidah Panaya. Aini Saputri. Anggun Anifa Al-Hadi. Arga Pedrosa. Asifa Piradila. Asep Priyanti. Dery Andika. Kamandanu. Muhammad Akbar Ihsan.
Alhamdulillah hadir semua. Baiklah Nanda, kita lihat sekarang di luar cuaca sedang hujan. Walaupun begitu, Bapak harapkan tidak mengendorkan semangat Ananda dalam belajar hari ini. Tetap semangat? Bisa? Alhamdulillah. Setelah di minggu kemarin kita selesaikan pelajaran bab 6 tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coba. Nah ya Rahma, tentang apa pelajaran kita? Hidup damai dalam kebersamaan. Hidup damai dalam kebersamaan. Dalam pelajaran 6 itu, kita mempelajari 2 ayat di dalam Al-Quran sebagai landasan, sebagai dalil dari hidup damai dalam kebersamaan itu. Surat apa yang kita pelajari, Rahma? Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru bab 7 dengan judul Iman kepada. Coba dibaca bersama. Apa judulnya pelajaran kita hari ini? Iman kepada hari akhir. Ya, bagus. Dalam tujuan pembelajarannya, Ananda hari ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Artinya paham Ananda hari akhir, beriman kepada hari akhir itu apa maksudnya? Kemudian setelah belajar nanti juga Ananda diharapkan bisa menguraikan kandungan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah itu sebagai landasan kita, sebagai dalil dari pelajaran iman kepada hari akhir ini. Kemudian setelah belajar nanti juga Ananda diharapkan bisa menjelaskan, menguraikan macam-macam kiamat. Pembagian kiamat. Kemudian kiamat itu juga punya tanda-tanda. Bisa juga Ananda menceritakan tanda-tanda kiamat itu. Setelah itu nanti Ananda bisa juga menyimpulkan tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah hari kiamat itu terjadi. Pelajaran iman kepada hari akhir ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Apakah cukup dengan percaya bahwa kiamat akan terjadi saja? Tidak. Selain kita percaya bahwa kiamat pasti terjadi, kita juga harus percaya bahwa kapan datangnya kiamat itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Yang tahu waktunya kiamat itu terjadi hanyalah Allah saja. Banyak kejadian sebelum ini di mana orang-orang yang tidak beriman, mereka mencoba meramalkan hari kiamat itu akan terjadi di tanggal sekian misalnya. Ananda tahu ada yang aneh? Yang aneh adalah ternyata ada orang yang mengaku beragama Islam ikut percaya dengan ramalan itu. Model pembelajaran kita hari ini kita laksanakan dengan model PBL namanya. Kepanjangannya Problem Based Learning. Metodenya diskusi. Dan nanti di akhir kegiatan pembelajaran akan Bapak adakan asesmen untuk menilai kemampuan Ananda dalam memahami pembelajaran kita kali ini. Sebelum Bapak menjelaskan tentang iman kepada hari akhir ini, Bapak ingin tahu dulu. Ada enggak kira-kira di antara Ananda yang tahu apa itu hari akhir? Saya Pak. Ya, Hafiz. Hari kiamat. Hari Kiamat. Ya, bagus sekali. Hari akhir itu sama dengan hari Kiamat. kiamat.
Pernah enggak Ananda mendengar cerita atau membaca buku misalnya tentang hari kiamat itu? Ada enggak yang pernah? Saya, Pak. Ya, Hafiz. Pernah, Hafiz? Pernah di YouTube. Di mana? Di YouTube. Di YouTube, ya. Bapak ingin Ananda melihat dulu gambar yang Bapak tampilkan di slide ini. Nampak gambar apa kira-kira? Gambar apa kira-kira? Pernah enggak di antara anak Bapak ini melihat orang yang meninggal? Saya, Pak. Nah, ini ya. Siapa ini? Tetangga saya. Tetangganya. Kalau yang melihat anak kecil meninggal dunia, ada? Ada, Pak. Adik Ya, saya. Siapa Ihsan? Adik saya. Oh, adik Ihsan. Umur berapa? Baru lahir. Baru lahir sudah meninggal dunia. Ternyata di kelas ini ada teman kita yang adiknya sudah meninggal dunia. Lalu, baik Ananda yang sudah pernah melihat seperti Aini dan Ihsan tadi, atau yang lain belum pernah melihat, kira-kira bagaimana perasaan kita kalau melihat ada orang yang meninggal itu? Sedih. Sedih. Apa lagi tak perasaannya? Sakit. Apa tadi nak? Takut. Bermacam perasaan yang akan timbul, yang akan kita rasakan ketika melihat ada orang yang meninggal dunia. Baik, pelajaran ini kita mulai dulu dengan pengertiannya. Apa itu yang dimaksud dengan hari akhir? Di slide, Ananda bisa lihat. Coba Bapak ingin salah satu dari Ananda membaca pengertian hari akhir yang ada di slide ini. Bapak minta Reno. Beriman kepada hari akhir adalah mempercaya dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya, bagus. Iman itu artinya apa tadi nak? Kepercayaan atau keyakinan. Itu adalah arti dari iman. Kalau iman kepada hari akhir, artinya kita percaya, kita yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, sudah menceritakan di banyak ayat, di banyak surat tentang hari kiamat ini. Ada di surat Al-Qari'ah salah satunya. Ini seperti yang kita lihat di depan. Ada juga di surat Al-Zalzalah. Itu juga bercerita tentang hari kiamat. Juga ada di surat Al-Qiyamah. Bapak minta salah seorang dari Ananda membaca dengan benar, dengan baik surat Al-Qari'ah ini. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Arga. Silakan Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Terima kasih banyak untuk Arga yang sudah membacakan untuk kita lafaz dari surat Al-Qari'ah. Silakan Safa baca terjemahan dari surat Al-Qari'ah tadi. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, bagus sekali. Terima kasih Safa sudah membacakan untuk kita terjemahan dari surat Al-Qari'ah tadi. Nah, dari surat Al-Qari'ah ini kita sudah banyak dapat cerita, dapat gambaran bagaimana peristiwa hari kiamat itu akan terjadi. Ada di sini Allah mengatakan kapan kiamat akan terjadi? Tidak. Yang diceritakan Allah hanyalah bagaimana dahsyatnya peristiwa saat hari kiamat. Nah, setelah itu di ayat 6 Allah ceritakan bagaimana kelanjutan kisah manusia
setelah peristiwa hari kiamat itu. Apa kata Allah? Orang yang berat amal kebaikannya, berat timbangan kebaikannya, akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang menyenangkan. Apa itu kira-kira yang dimaksud Allah? Kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang menyenangkan? Apa nak? Ya, bagus sekali. Akan masuk surga. Nah, dari surat Al-Qari'ah ini kita sudah dapat sedikit gambaran tentang dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat. Ternyata orang yang meninggal itu sudah mengalami hari kiamat, kiamat kecil yang dialami. Atau terjadinya peristiwa bencana alam. Coba sebutkan contoh-contoh peristiwa bencana alam. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Arga. Gempa bumi, Ya. banjir, Ya. kebakaran, Ya. tsunami, Ya. gunung meletus, Ya. dan sebagainya. Banyak macamnya jenis bencana alam. Kalau kita di daerah Batang Saman ini, apa bencana alam yang sering kita alami? Gempa, Gempa. Apa lagi? banjir, Banjir. Karena kita dekat dengan sungai. Ketika banjir terjadi, itu kan disebut dengan bencana alam. Ya. Ternyata setelah kita belajar hari ini, kita tahu bahwa ketika banjir terjadi, telah terjadi kiamat kecil di kampung kita. Kalau yang sedang hangat sekarang, di Bukit Tinggi. Ananda tahu peristiwa yang terjadi di Bukit Tinggi sudah sekitar 2 bulan ini. Apa? Ya, bagus sekali. Gunung meletus. Atau bahasa kerennya apa namanya? Erupsi. Gunung apa tuh? Nama gunungnya? Gunung Merapi. Artinya, orang di sekitar Gunung Merapi saat ini sedang mengalami kiamat sugro. Yang kiamat kubro artinya adalah kiamat besar. Apa itu yang dimaksud dengan kiamat besar? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Allah jelaskan dalam surat Al-Qari'ah tadi, bagaimana keadaan manusia? Seperti apa? Seperti laron yang berterbangan. Bagaimana keadaan gunung-gunung? Seperti bulu yang dihamburkan. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala. Ada yang tahu nama malaikat yang meniup terompet sangkakala? Malaikat apa namanya? Israfil. Ya, bagus. Bapak minta semuanya berdiri dulu, biar lebih segar. Nah, tepuk semangat. Semangat. Masih kurang semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Setelah mendengar penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, sekarang saatnya kita nonton video. Bapak sudah siapkan video untuk Ananda yang berkaitan dengan peristiwa hari kiamat ini. Alam akhirat itu apa sih Pak Ustadz? Apa yang terjadi di alam akhirat Pak Ustadz? Begini anak-anak, alam akhirat adalah alam kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun tidak seperti di dunia. Kehidupan alam akhirat itu kekal abadi. Di alam ini, setiap orang akan ditanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua orang Pak Ustadz dari zaman Nabi Adam. Benar Andi, setiap orang yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga hari akhir, mereka akan dihidupkan kembali. Nah,
itu tadi sudah kita tonton bersama video tentang hari kiamat. Sekarang saatnya kita untuk diskusi. Ananda Bapak bagi menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan pelajaran tentang hari kiamat ini. Kelompok Anggun ini adalah kelompok A. Kelompok Asifah, kelompok B. Kelompok Reno jadi kelompok C. Dan kelompok Danu jadi kelompok D. Silakan atur mejanya yang depan menghadap ke belakang. Silakan, Nak. Sudah rapi semua? Nah, dalam kegiatan berkelompok ini, Ananda akan mendiskusikan, mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. LKPD Bapak bagikan 1 per kelompok. Ananda diskusikan jawabannya berdasarkan sumbernya yang ada di buku paket dan juga dari video yang sudah kita tonton tadi. Ini LKPD untuk kelompok A. Ini LKPD untuk kelompok B. Semuanya harus terlibat aktif dalam diskusi. Kelompok B, ini siapa juru tulisnya? Natasha. Sudah tahu apa yang akan dikerjakan? Cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak tuliskan di LKPD. Di buku paketnya ada itu jawabannya. Dari penjelasan Bapak tadi ada. Dari video juga ada. Ini kelompok A. Sudah paham, Nak? Waktu untuk berdiskusi Bapak beri selama 20 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Bagaimana kelompok A? Sudah ketemu jawaban yang nomor 1? Sudah? Ya, silakan dituliskan. Kelompok 2, sudah ketemu jawabannya? Sudah. Kelompok C? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Kelompok D? Sudah juga nampaknya. Waktu diskusi 20 menit sudah berakhir. Bagaimana, Nak? Sudah selesai? Sudah. Ya, Alhamdulillah. Karena sudah selesai, saatnya sekarang kita presentasikan hasil diskusi dari kelompok kita masing-masing. Kita mulai dulu dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Sekarang Bapak beri kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok A tentang apa yang masih belum dipahami dari presentasi dari kelompok A tadi. Ada yang mau bertanya? Rekan? Ya, rekan. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Nah, kelompok A. Ini ada pertanyaan dari kelompok C. Pertanyaannya, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa katanya? Silakan dijawab. Yang kelima. Rukun iman? Yang kelima. Yang kelima. Ya, bagus sekali. Ya, kelompok A, silakan ditutup presentasinya. Silakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok A.
Sekarang saatnya kita dengarkan presentasi dari kelompok C. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat sugro, artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok C. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C. Kiamat itu ada macam-macamnya. Ada 2 macam kiamat. Coba kita lihat. Yang pertama ada namanya kiamat sugro. Apa itu yang kiamat sugro? Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil. Ya, bagus. Kiamat kecil. Anda ingat di awal pelajaran tadi Bapak tampilkan slide tentang adanya orang yang meninggal dunia. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, beriman kepada hari kiamat itu artinya percaya atau yakin bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kemudian dalam Al-Quran terdapat banyak surat atau ayat yang menjelaskannya tentang hari kiamat. Salah satunya adalah surat Al-Qari'ah. Kemudian kiamat itu terbagi menjadi 2 macam. Ada namanya kiamat sugro, ada namanya kiamat kubro. Lalu sebelum hari kiamat terjadi, nah ini seperti yang disampaikan Arga tadi, terdapat tanda-tandanya. Allah tidak berkasih tahu kita kapan kiamat akan terjadi, tapi Allah kasih tanda-tandanya terlebih dahulu supaya kita siap. Dan yang terakhir, setelah kiamat terjadi masih ada banyak tahapan yang akan kita lalui. Nah, itulah dia kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Saatnya kita lakukan asesmen. Bapak akan berikan Anda beberapa soal. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, bukan berkelompok ya. Silakan dikeluarkan kertas 1 lembar. Semua buku paket ditutup. Ini soal ada 5 buah, ada 5 butir. Silakan Anda kerjakan masing-masing. Oke, waktu untuk mengerjakan asesmen telah berakhir. Silakan ketua kelas dikumpulkan jawaban teman-temannya dan diletakkan di meja guru di depan. Ya, terima kasih ketua. Pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Bapak ingin tahu dulu bagaimana pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Apakah Anda bisa memahami dari proses pembelajaran kita hari ini? Ada kesulitan rasanya? Alhamdulillah. Ternyata Ananda dapat memahami pembelajaran yang kita lakukan hari ini dengan baik. Untuk tugas di rumah, dan soal-soal yang ada di buku paket di halaman 120. Baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.